everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Because English is fun, karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Well, in this video kita akan membahas tentang model auxiliary verb, khusus untuk kata bantu can dan will. Without the other two, let's get started. Oke, untuk model auxiliary verb, semua subjeknya menggunakan kata bantu yang sama. Contohnya can, example, I, you, they, we, he, she, it, itu semua menggunakan kata bantu yang sama. Paham ya? Nah, jadi contohnya gini, I can, you can, we can, he can, she can, dan they can. Yap, jadi semua subjek menggunakan kata bantu yang sama. Well everybody, now the first kita membahas tentang kata bantu can dulu ya. Baik, can. Can ini fungsinya untuk menyatakan kemampuan. Ya, for example, I can speak English. Ya, ini yang positifnya. Jadi ini menyatakan kemampuan. Kenapa kak? Karena kita bisa artikan nih, I can speak English itu artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, jadi kemampuan kan. Kemudian kalau di kalimat negatifnya itu seperti biasa kita tambahkan not di sebelah can. Nah, menjadi apa? Yap, menjadi I cannot speak English. Saya tidak mampu berbicara bahasa Inggris. Ya kan? Kemudian ke kalimat interrogatif kita masukkan can-nya ini di awal. Seperti ini. Can I borrow your pen? Dapatkah saya meminjam penamu? Jadi kalau di kalimat interrogatif ini dia berpindah menjadi meminta izin. Nah, jadi artinya bisakah? Dapatkah? Nah, untuk lebih sopan lagi kita gunakan kata please. Nah, jadi can I borrow your pen please? Nah, jadi orang Inggris tuh kayak gitu ya teman-teman. Biasanya setelah kalau dia minta bantuan atau minta pinjaman gitu, biasanya di akhirnya itu mereka menggunakan kata please seperti itu. Oke? Paham ya? So, the conclusion atau kesimpulannya, jadi can ini itu untuk menyatakan kemampuan. Gitu aja ya teman-teman. Jadi gampang ya untuk memahaminya. Well, now we are going to will. Ya, ini adalah auxiliary verb yang kita bahas kedua. Baik, will ini fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk kemauan ataupun prediksi. Jika tadi kalau can itu kan fungsinya untuk menyatakan kemampuan, beda dengan will. Will ini fungsinya untuk menyatakan kemauan atau prediksi. Ya, ingat ya, oke? For example, contohnya di kalimat positif. I will go home. Saya akan pulang ke rumah atau saya akan pergi ke rumah. Nah, akan di sini kan bisa kita artikan bahwa menyatakan untuk kemauan atau prediksi kan, karena kan tadi katanya akan, ya kan? Sekarang kita masuk ke kalimat yang negatif. Seperti biasa nih teman-teman, kalau negatif itu kita masukkan kata not sesudah will. For example, I will not go home. Saya tidak akan pergi ke rumah. Jadi kalau negatif ini biasanya pasti menggunakan not atau do not. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke kalimat tanya atau interrogative. Seperti biasa juga kita tahu kalau interrogative ini will-nya kita masukkan di awal. Pasti tahu contohnya? Iya, benar. Contohnya, will you go home? Akankah kamu pergi ke rumah? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah yang terakhir. Perbedaan antara can dan could, will dan would itu bedanya apa sih? Gitu ya kan? Karena dulu kan sering banget kita lihat kalau kata yang berdua ini emang pembedanya apa. Jadi pembedanya itu
Kalau can itu biasanya digunakan untuk kalimat yang sedang terjadi sekarang. Ya. Kalau could itu biasanya digunakan untuk kata yang terjadi yang lampau atau telah berlalu. Ya. Begitu juga dengan will. Will itu yang terjadi sekarang, sedangkan would itu yang terjadi di masa lampau. Oke? Paham ya? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut lagi besok insya Allah. Tetap semangat ya buat teman-teman semuanya, tetap semangat belajarnya. Semoga semakin hari peningkatan atau pemahaman tentang bahasa Inggrisnya terus bertambah. Amin ya. Jangan kendor, tetap terus belajar dan semangat. Ingatlah, suatu saat nanti kita akan menemukan titik di mana suatu keberhasilan itu akan tiba. Oke? Ya, thanks for watching and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.